keceplosan. Setelah ditolak, saya merenung. Kenapa? Dan kenapa? Maafkan saya bagi yang mencari saya. Sampai mana kita tadi, Pak? Ya, sampai mana ya? Dibuka kartu, bicara ngawur daripada nganggur. Oke. Apa yang kita di sini? Ngapain ya kita? Bentar. Kamu siapa kamu? Kamu kenalin dulu kamu. Kenalin guys, gua Joe. Anda siapa ya? Saya. Oh, PSBB bro. Oh ya PSBB. Tapi kan tadi udah Oh salam. iya, gak apa-apa lah. Siapa Anda Anda? lagi lah biar Abdul. Saya sebenarnya nggak mau dikenal. Takutnya gini bro. Apa? Masa lalu. Mantan. Itu masih mending bro. Ada yang lebih parah. Kenapa sih? Aku takut rumah aku nanti jadi buronan. Emang kamu ada masalah apa? Ya karena saya kan dulu pernah sempat dibully Pak. Oh, dibully. Waktu saya kecil Pak. Mm-mm. Seginilah gini Pak. Segini. Iya. Sekarang Gede kan? Ya bentar ya. Kok Bapak Iya, lihatnya iya. ke arah sini Pak? enggak, ke badan gitu. Oh ke badan ya. Oh iya siap. Jadi gitu saya dulu emang bercita-cita pengen jadi karena dulu saya dibully. Jadi selama masa SMP SMA itu saya nggak peduli sama yang namanya pelajaran nilai bagus kayak gitu, bodo amat Pak. Jadi Saya masuk pedulinya sekolah gimana caranya saya harus menjadi kuat gitu. kuat. Supaya tidak dibully Pak. Oh, jadi kamu tuh sekolah hanya untuk tidak dibully ya? Itu jadi itu sih sebenarnya Pak motivasi saya kenapa pingin tapi Sebenarnya? sewaktu saya SMA saya akhirnya berhasil mencapai cita-cita saya, Apa itu? yaitu menjadi Buronan. seorang yang disegani. Bravo. Tapi ada konsekuensinya Pak. Kenapa itu? Pak, ketika mimpi itu udah tercapai Pak, saya untuk dapat kelompok aja susah Pak. Susah Karena segan ya orang-orang. itu Pak. Jadi Mau ikut mimpi saya kelompok? kelewatan. Mau ikut kelompok. Itu sih Pak. Bentar. Aduh kok jadi bicara aja udah ke arah sini lagi. Ini nih. Sabar. Jadi kenapa kita bisa ketemu? Dari mana itu ceritanya? Kita ketemu. Dan bisa ada di Visae gitu. Oh ya, Nah, ini sebelumnya buat yang belum tahu, kita ketemu itu di jalan ya. kok di jalan sih Pak? Di jalan kan ketemu. Saya lagi ini ya Pak, lagi meruput gitu ya Pak di kamu pinggir jalan di ya. pinggir jalan, Terus, dekat tong sampah. Bapak kan baik hati Dan gitu saya ya. mau ngebuang sampah. Mau Kena sampah. Anda. Aduh Pak, kalau Bapak. Tapi serius Pak, Iya. saya dulu kan Jangan pak lah. apa? Om. Ya guys, kita ini kenal di kelas karyawan ya, kuliahan. Meskipun Bentar Pak, bentar. Tahan dulu Pak. apa ya? Kelas karyawan ya. Iya, Kan kelas namanya karyawan. bagus tuh Pak ya. Iya. Kita kelas karyawan. Tapi aktivitas sehari-hari kita itu apa ya Pak? Kita itu pengangguran guys. Aduh, berarti namanya bukan kelas karyawan dong. Iya, kelas pengangguran ya harusnya. Pengangguran harusnya. Oh, itu mah kitanya aja, bro. Tapi sebenarnya hampir 50% lebih itu pengangguran isinya Pak ya. Iya. Termasuk ya kita gitu. Nah, saya pengen tahu nih alasan Kak Mujong masuk kelas karyawan itu apa? Dulu itu
lulus SMK ya, SMK dulu. Terus lulus tuh langsung kerja nih 2 tahun. Oh kerja, sempet kerja. Iya, sempet kerja dulu. Iya. 2 tahun kemudian nggak ada pengangkatan karyawan nih. Nggak ada oh jadi masih kontrak sistem Iya, kontrak sistem ya. kontrak. 2 tahun dibuang, kalau mau ngelamar dari nol lagi nih. Aduh, Wah, pikir-pikir capek juga. mending nabung buat kuliah. Benar. Tapi milihnya kelas karyawan, kenapa? Iya, kenapa nggak kelas Reguler pagi gitu ya. Pagi gitu kan. Secara kan maksudnya itu posisi udah keluar kerja gitu, Pak ya. Iya. Karena sebenarnya pingin sambil kerja. Sebenarnya. Ya, sebenarnya ya. Pingin sambil kerja, pulang kuliah. Cuman sempat kerja. Jadi kurir. Jadi kurir. Ninja ya, nganterin. Itu pas udah masuk kuliah. Iya, itu pas masuk kuliah. Pas awal-awal sempat di interview banyak perusahaan ditolak. Tolak. Waduh. Kabar Pak. Ada berapa ya? Nasib, Pak. 5 perusahaan yang 5 nolak perusahaan. gara-gara pas interview bilang sambil kuliah. Sambil kuliah. Jadi sistem sekarang tuh jarang ada yang perusahaan bisa menerima karyawannya sambil kuliah gitu. Bapak tinggal bilang, saya kuliahnya ngambil kelas karyawan gitu kan. Sudah Om. Oh sudah. Aduh jangan Om Pak. Tolong Pak. Panggilnya apa dong? Aki. Aduh. Jangan Aki, udah aja. Niko. Nama saya Niko ya. Bagi yang belum tahu, bagi yang sudah Niko. tahu, tolong maafkan saya. Ketika saya siap, saya akan membayarnya. Lagi utang. Hubungi aja nomor di bawah. Lanjut Pak. Oke. Jadi, gimana tadi? Ya udah sambil kerja, sambil kuliah. Cuman Jadi meskipun udah bilang kelas karyawan, iya, justru itu alasan perusahaan menolak. Iya. Waduh, jadi entah kenapa. Mungkin sistem sekarang ya mungkin lebih percayanya ke yang nggak sambil berarti kuliah. nggak sinkron dong antara perkuliahan dengan tempat kerja gitu maksudnya. Iya. Kuliah tuh bikin sistem yang ada namanya kelas karyawan. Iya. Tapi kebanyakan perusahaan Nggak mau Nggak soalnya. ngedukung gitu, Iya, kan? nggak ngedukung soalnya. apa alasan mereka? Biasanya kebagi dua nih pemikirannya katanya. Jadi Eh. fokusnya kerjaan tuh kurang. Terus untuk apa ada kelas karyawan gitu Nah itu dia. kalau gitu ceritanya kan? Coba tanyakan ke Universitas Widyatama. Widyatama. Aduh. Keceplosan kan? Papa, kan namanya juga. Oh iya, bagi yang belum tahu acaranya ya. Ini kita bikin judul buka kartu Ya guys. ya. Jadi buka kartu ini ya kita pingin ya buka-bukaan Iya, aja buka-bukaan gitu. aja. Ngobrol aja. Ngobrol tentang kegelisahan. Kegelisahan ya dari hati aja gitu. Dan dari sudut pandang Pengangguran gitu. Aduh, Pak, lanjut Pak. Jadi di perusahaan itu Bapak ditolak. ditolak. Lima perusahaan. 5 perusahaan. Yang satu ada yang bilang, wah saya mah nunggu kamu lulus aja. Saya kira saya nunggu nanti kamu lebih ganteng gitu. Walah. Oh enggak. Itu mah ini tuh udah maksimal bro. Oh, udah maksimal. Nggak mungkin bisa ditambah-tambah lagi. Oke. Paling ditambah operasi bisa. Jadi setelah ditolak itu apa yang Bapak lakukan? Setelah ditolak saya merenung kenapa, Merenung. kenapa dan kenapa. Mungkin, Cuma ya mungkin itu jalannya biar lebih fokus ke kuliah. itu jalannya. Iya. Ya terima kasih Oh ya, juga. bagi yang belum tahu juga, selama kita kuliah ini, sebetulnya kita itu waktu awal-awal tidak begitu dekat gitu. Iya. Bahkan kita Benar. gimana ya, Saling berkubu-kubu. berkubu-kubu dan Semester 1 sampai 3. saya dan si Jauh ini dulu bahkan kayak yang saingan. Nah, itu Kayak yang di saingan. pelajaran kalkulus, guys. Pelajaran kalkulus. Bagian- Dan saya merasa bangga. Saya merasa bangga, tapi dia sebenarnya dulu tidak tahu rahasia saya. Kenapa Anda bisa bersaing dengan saya? Padahal saya adalah anak IPS. Wih. Saya elektro. Ya itu. Nah, itu. Jadi saya kan masuk teknik. Pak. Iya. Saya masuk teknik yang
persiapannya, aduh gimana kan anak IPS ya, cuma saya mah masuk aja gitu kan ya, karena mungkin sudah suruhan orang tua kah? Enggak sih Pak, saya sebenarnya tipe orang yang ngalir aja gitu. Oh, ngalir aja. Jadi tiba-tiba ada yang info kuning-kuning gitu. Bukan, bukan. Bukan yang kuning. Yang hijau. Hijau. Daun, iya. Terus. Ya. Jadi saya tiba-tiba ada yang membisikkan jurusan teknik industri. Oh ya, kita jurusan teknik industri gitu. Nah, jadi di situ udahlah, saya masuk aja gitu kan. Ternyata ketika masuk tuh ada pelajaran kalkulus. Iya, kalkulus. Wah, sebetulnya ini Pak, sebetulnya meskipun dulu waktu SMA saya tidak peduli dengan pelajaran, tapi untungnya saya sempat bertobat Pak. Bertobat, saya tinggalin tuh yang nakal-nakalnya itu. Nah guys, contoh yang baik nih guys, meninggalkan yang buruk-buruk menjadi lebih baik guys. Terima kasih. Tolong maafkan saya bagi yang mencari saya. Nanti bisa kontak tim saya. Jadi sampai mana kita tadi Pak? Ya sampai mana ya? Kenapa? Anda bingung. Oke, alasan Anda masuk kelas karyawan? Jadi alasan saya masuk kelas karyawan itu kan IPS sama IPS. Harusnya bisa dong kelas pagi. Ngapain kelas karyawan? Karena gini Pak, saya malu sama umur. Jadi saya tuh angkatan tahun 2014 Pak, yang harusnya lulus tuh kalau kuliah normal 4 tahun gitu, lulus tuh 2018. Iya. Ya. Masih bisa lah. Nah, harusnya. Saya waktu SMA tuh ketika saya kelas 3 saya tobat Pak, saya fokus belajar gitu ya. Dan saya sempat ketika lulus SMA saya daftar kuliah. Oh, pernah sempat daftar kuliah. Ya, di salah satu sebelum kelas karyawan ini ya. Sebelum kelas karyawan. Iya. Saya daftar kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri Pak di Bandung. Inisialnya Polban gitu. Oh, inisialnya Polban. Jadi alumni Polban nih. Iya gitu, Sebenarnya mau pamer aja sedikit gitu Pak ya. Maaf untuk kakak-kakak tingkat yang di Polban karena dulu saya lewat tidak ngomong punten, jadi saya kena semprot. Maaf. Waktu di ospek ya. Ya. Terus lanjut. Jadi saya gini Pak, ketika saya kuliah di Polban itu, saya sebetulnya orangnya tuh senang berwirausaha. Oh, senang usaha gitu ya. Usaha itu sebetulnya passion saya Pak ya. Oh, fashionnya usaha. Wah, mantap sekali guys. Iya. Karena kan fashion itu sebenarnya kan ini Pak, baju gitu. Beda cerita. Fashion ya Pak ya. Iya, itu fashion. Apa ya? Jadi semasa waktu kuliah di Polban tuh saya berani membuka usaha Pak. Usaha apa itu? Usaha ini usaha serius Pak. Puyuh. Itu menarik sebenarnya. Ayam goyang. Kalau ini kita usaha itu aja Pak. Oh iya. Jangan. Terviral lagi. Jadi saya usaha buka soto Pak. Buka soto di Ujung Berung. Dengan ya, modal seadanya gitu. Iya. Dan itu usaha tuh sangat laris Pak. Laris. Aduh, saya jual sore, ketika malam habis. Besoknya dimakan sendiri itu. Itu rahasia dapur. Oh, Pak. itu rahasia dapur. Rahasia dapur. Ya. Tapi keuntungan gimana keuntungan? Wah, keuntungan lancar Pak. Lancar dan saya bersyukur Pak. Usaha bertahan lama dan akhirnya berapa lama itu? 1 bulan Pak. 1 bulan man. Aduh. 1 bulan Pak. Ya. Karena modal Pak. Iya sih, nggak apa-apa lah. Itu pengalaman. Nah, karena saya nggak bisa bagi waktu antara kuliah. Oh ya, jarak rumah saya dengan tempat kuliah tuh jauh Pak.
Rumah Saya di Ujung Berung. Ujung Berung. Kan tempat kuliah saya di Polban tuh di Polban tuh daerah ini Pak, Ciwaruga sana. Ciwaruga. Oh yang di atas itu dekat ya. UPI lah. Dekat UPI. Jauh kan? Jauh. Bisa sejam lebih lah kalau naik macet kan. Nah jadi Lagi Bandung dulu macet ya. aduh macet Pak Sebelum pandemi ini ya. belum pandemi. Terima kasih pandemi membuat Bandung lebih terasa Bandung yang tempo dulu. Iya benar sih. Lu sih Iya. normal. Itulah Positifnya. positifnya masa pandemi. Anda tidak pernah merasakan naik motor yang begitu plong ketika masa pandemi. Iya benar. Tadi juga dari rumah ke sini wah lancar-lancar aja. Lancar-lancar Biasanya aja, macet kan? parah tuh di Pasteur. Itu dia. Sampai mana tadi kita, Pak? Iya itu tadi usahanya cuma berakhir sebulan. Ya, usaha cuma Karena sebulan, habis Pak. modal. Nah, itu saya jadi kan nggak fokus, Pak. Antara kuliah dengan usaha. Sampai akhirnya setelah usaha itu gagal, saya mencoba ini Pak, usaha lain. Usaha apa itu? Usaha menjadi seorang sales Pak, Oh. agen ini Pak, properti. Oh kirain Yakult. Aduh, sebenarnya pingin Yakult tapi takut habis Pak. Diminum sendiri. Diminum sendiri. Nah itu. Oh properti. Iya. Bagus nih properti. Properti emang bagus Pak. Terus Ya bagus banget Pak. Saking bagusnya nggak ada duit Pak. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar jadi agen properti, Anda harus kuat mental ya. Karena itu Anda harus mengeluarkan modal sebetulnya, modal bensin, iya benar. modal bicara, Modal jajan, modal jajan itu capek beli pada es jalan, krim, Pak. beli minum. Saya 1 tahun usaha itu Pak ya. Cuma bisa ngejual 1 Selama setahun selama setahun Pak. di bidang properti cuma laku 1. Itulah Lumayan itu bro. lumayan, tapi iya emang hasilnya lumayan gitu Pak ya. Iya. Cuma prosesnya itu terlalu lama. Karena agen properti, terima kasih agen properti, saya keluar dari Polban. Oh jadi keluar dari Polban tuh Karena gara-gara sempet usaha 1 properti. minggu saya nggak masuk kuliah di Polban. Oh mabal gitu ya, gara-gara usaha. Nah, iya, Iya. mabal Iya, sih mabal. namanya, mabal Iya. ya. Nah di situ pas ketika saya masuk, waduh kenapa kelas begitu hening, seperti tidak mau hujan padahal Pak, ini hening gitu. Jadi tiba-tiba saya ada yang menatap tajam ke arah saya Pak. Ternyata adalah Kaprodi. Oh kaprodinya langsung yang turun. Langsung dosen intinya jurusan saya itu Pak. Terus Ada dua pertanyaan yang dia ajukan. 1 pertanyaan sih, Oh, 2 pilihan. oh 2 pilihan. Udah mandi apa belum gitu? Sudah pasti belum lah. Oh pasti belum. Jadi dua pilihan nih. 2 pilihan nih. Pilihan pertama, Yang pertama, pilih kuliah, dan kedua atau bisnis. oh kuliah atau bisnis. Itu berat Pak. Iya sih pastilah. Awal-awal mah pasti berat. Dan Anda milih? Bersama dengan saya mikirnya saya udah gagal 2 kali Pak. Saya pernah ngomong sama orang Padang Pak, kalau kamu usaha sampai 3 kali gagal juga, berarti Anda tidak Tidak apa tuh? tidak layak katanya Pak. Oh enggak, janganlah, jangan Oh, jangan jangan. dengerin omongan orang. Rezeki kita itu berbeda-beda bro. Terima kasih. Mungkin kita gagal sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin bisa ke 5 kalinya kita baru sukses. Nah itu dia. Sama seperti siapa itu yang penemu lampu? Oh itu si Udin Pak. Iya benar. Udin, Asep, dan Jojon. Bukan Oh, Jojon bukan. Pak, Jojon diganti sama Agus. Oh sama Agus Iya, ya. sama Agus Agus. yang Telkomsel itu ya, Indihome. Iya. Iklan. Nanti kita tanya teman kelas kita yang kerja di Iya, Indihome. Indihome. Jadi saya merenung Pak, karena ini pertanyaan yang sangat sulit ketika di kuliah gitu. Oke, kuliah. Saya merenung, saya beli
sebotol Bicola, Pak. Semoga Bicola bisa endorse karena saya udah sebutkan ya. Bicola. Bicola tuh. Sekarang udah jarang Pak Bicola di Oh iya. di ini mungkin Apa ya, ganti jadi mungkin di small cola. Ya kan bisa jadi gara-gara pandemi dari big Nice try, Pak. small gitu. Betul. Siapa yang tahu. Dan saya meluangkan waktu di alun-alun ujung Beruk, saya berpikir. Tapi akhirnya setelah sebatang rokok dan saya bisa mengambil keputusan, akhirnya saya kabur dari rumah. Karena saya takut, Pak. Saya takut ngasih tahu ke orang tua kalau saya iya, udah keluar dari korban gitu keluar dari ya. korban. Oh, jadi kabur selama pengennya selamanya gitu. pengennya enggak. saya cepat dihubungi gitu, Pak. Oh, biar diperhatiin caper gitu. Iya. Aduh, Pokoknya nggak dihubung-hubungin, Pak. mungkin udah Jadi saya dicari melarat kan nih. Saya melarat di jalan, Pak. Terima kasih teman saya yang cepat menampung. Oh ya. Jadi akhirnya saya keluar gitu, Pak. Kalau mau minta hadiah dari Niko bisa hubungi. Bukan minta hadiah mereka, Pak. Minta apa? Minta kembali. Cuma Minta asli- duitnya kembali. Asli tenang nanti ya. Nunggu ini ada acennya. Iya. Saya lunas. Kopi saya ada acen. jadi setelah saya kabur dan berarti kan otomatis berarti saya udah nggak pilih kuliah. Iya. Saya bisnis. Bisnis. Itu akhirnya ibu saya menghubungi saya setelah sekian lama menghubungi, ada bicara nyuruh saya kuliah lagi, Pak. Oh, nyuruh kuliah lagi, masih positif thinking lah ya. Positive thinking. Dikasih kesempatan kedua Kesempatan nih. kedua Iya. saya suruh pilih kuliah kan, ya udah saya pilih lah, terus ngobrol-ngobrol sama saudara juga kan, sama saudara. Jadi itu buat teman-teman yang mau pilih kuliah, terutama masih bingung mau ngambil jurusan apa, kamu ada saran nggak? Sarannya bingung, ikuti aja dulu passion kalian. Misalnya masih bingung nih, Masih bingung nih. eh, Kita hobinya apa sih? aku passionnya apa gitu. Misalkan kan dari Nah, alasan kau masuk teknik industri apa? cari kuliah tentang sistem gitu dan teknik industri lah yang cocok, dan sampai sekarang ya Jadi cocok teknik gitu. industri tentang sistem ya, bro. Ya, tentang sistem. Bagi yang mau belajar teknik industri ya belajar aja di kuliah gitu ya. Jangan sama saya. Iya, masa belajar di tempat les. Iya, benar. Kalau Jadi belajar sama saya mah belajar tentang kehidupan, cinta. kita jangan mengarahkan pandangan ke saya, Bro. Karena saya sangat berpengalaman gitu. Ya, cinta itu cinta orang tua, cinta keluarga. Kalau ke si doi mah nanti lagi gitu lagi ya. ya. Yang penting kita berusaha memperbaiki diri gitu. Itu dia. Waduh, Anda Waduh, kalau sealim di, banget kalau ya. di depan kamera kan terlihat Sealim sangat banget. bijak. Jadi itulah alasan saya masuk kelas karyawan, Pak. Karena saya usia, Pak. Oh, ya kan Usia saya kan telat 2 tahun. Misal saya masuk ke kelas reguler, mungkin saya olok-olok gitu ya. Itu, Pak. Jadi Dibully lagi gitu ya. bully lagi, Pak. Saya Memang akhirnya- ya, ini Memang. orang Indonesia nggak ada akhlak. Akhirnya saya memutuskan kelas karyawan meskipun titel saya saat itu pengangguran, Pak. Kenapa? Kan sebelumnya saya bisnis, Pak. Iya. Saya usaha. Orang tua ya itu ngasih syarat kalau kamu mau kuliah, kamu jangan usaha, Fokusin dulu kuliah. Ya benar. ya udah. Saya pertama-tama saya malu, Pak, masuk kelas karyawan. Kenapa? Saya nganggur, Pak. Jujur aja ini mah. Jadi saya masuk gitu, wah ini pasti Pada kerja semua pada gitu ya. kerja semua. Padahal pengangguran juga ada. Tidak seperti yang Anda duga. Karena nggak semua kelas karyawan itu harus kerja. Harus bekerja gitu, nggak semua. Iya, nggak semua. Jadi buat kalian yang mau masuk ke kelas karyawan, Mungkin- meskipun kalian nggak
nggak bekerja. Iya, belum bekerja mungkin bisa dapat link nih dari teman-teman. Bisa dapat link buat dari kerja teman-teman. di perusahaannya atau Betul. punya kenalan gitu. Yang Itu. penting usaha yang terbaik. Mending usaha yang terbalik. Terbaik bukan terbalik, bro. Terbalik mah ini. Terbaik. Nah, iya. Tapi sempat lucu juga ya yang waktu kita kayak saingan Iya, gitu di kayak kelas. saingan gitu ya. Yang pelajaran kalkulus. Kalkulus. Jadi sebenarnya saya suka pas pelajaran kalkulus. Jadi di SMA tuh meskipun saya jurusan IPS pernah diajarin yang namanya kalkulus. Oh, pernah. Pernah, curang ini, curang. Jadi saya senang sebenarnya sama ngitung gitu, Mbak. Gitu. Jadi kan dulu kan jurusan saya di Polban manajemen Iya. aset. Sebenarnya saya pengen ada jurusan yang banyak hitungnya, tapi bisa memanage juga gitu. Ini juga. Makanya Cocok ya, cocok itu di saya industri. pilih teknik industri. Jadi saya bersyukur juga saya keluar dari Polban. Polban Bersyukur jurusan- keluar. Bersyukur kalau tidak saya tidak akan bertemu Anda. Oh iya, benar. Gitu. Kalau saya tuh kalkulus pertama-tama bingung ya, karena belum nggak dua- sempat di SMK. enggak ada di SMK elektro kan, Hmm. praktek jarang, apa-apa jarang. Ya kemudian kan kerja dulu 2 tahun, jadi nggak ada tuh pelajaran masuk 2 tahun. Hmm. Jadi tiba-tiba kuliah ketemu kalkulus dan dosennya Waduh, dosennya terbaik. terbaik, Terbaik. emang terbaik gitu. Terbaik. Ngejarinnya cepat gitu. Cepat. Kitanya harus nangkapnya Kita harus bisa mengejar apa yang di dosen berikan. Itulah. Jadi nanti ketika kalian kuliah, buat yang belum kuliah, Jangan patah semangat. jangan patah semangat. Terus dosen tuh punya stylenya Iya, masing-masing. style gitu. masing-masing. Jadi ya kalian kalau bisa yang ngikutin aja. Misal dia punya style gaya bebas, itu kalian ikutin. Gaya Gayanya. batu gitu ya. Gaya batu. Iya, mungkin terus gitu ya. Itu. Nah, Ya. jadi gimana dalam kesulitan belajar pelajaran yang baru gitu dan susah gitu untuk khususnya anak-anak teknik kan kalkulus tuh susah banget cuy. Ya itu hal Gimana yang Anda harus mengatasinya dan bisa nilai bagus gitu. nggak bagus juga. Bagus. Ya, yang Bagus penting, sih, ya. yang penting itu setelah belajar mengulang kembali dan kalau bisa secara berkelompok lah, mengulang pelajaran yang kemarin. Cuman kalau nggak ada kelompok ya sama orang tua gitu. Nah, Orang tua juga mungkin pasti bingung. nggak apa-apa. Bisa dicoba. Iya, bisa dicoba. dicoba Siapa dulu. tahu lebih bisa gitu. Nah, itu. Kalau saya punya trik, Pak. Oh, triknya apa tuh? Triknya emang mengeluarkan sedikit Biaya. biaya sih, Pak. Jadi kalau saya bersyukur saya disubsidi, Pak. Disubsidi karena Sama orang tua. bukan, Pak. Jadi saya sering ngobrol sama tante saya. Oh. Dan tante saya coba saya ada masuk sedikit bicara. Iya. Bagusnya saya les gitu. Oh, jadi ngelobi tante. Hobi. Jadi itulah apa? Pantes. Skill. Pantes susah gitu ya ngejarnya gitu ya. Jadi akhirnya saya bisa les, Pak. Dan nilai Les. bagus ya. Les pelajaran khusus kalkulus gitu, Pak. Oh, khusus kalkulus ada ya? Khusus. Jadi enggak sih sebenarnya ini dosen matematika yang kayak tutor gitu, Pak. Nah, di situ saya diajarkan. Cuma pertama masuk ke situ kan saya harus siapkan mental saya juga ya, Pak ya. Iya, Karena udah tua gitu. Waduh, terima kasih Pak Jo. Itulah buka kartu lah, Iya, buka kartu. Buka kartu, Bro. Jadi untuk Anda yang usianya sudah cukup lah ya, terus Anda mau les jangan malu karena saya pernah Iya, ketika sok, masuk melihat kiri kan, oh ada yang seusia juga ternyata, tapi dia guru gitu. Guru. Bukan. Jadi yang seusia ngajarin Anda gitu ya. Yang Bisa gitu ya. Bisa diibaratin gitu lah. ibaratnya gitu. Harusnya Anda yang mengajari mereka gitu. Teman-teman Yang baru-baru. sebelah anak SMP, sebelah SMA, saya ya gitu, Ya, sih, gitu Pak. lah. hidup seperti itu Hidup mah gitunya, Bro. gitu. Jadi ya apa pas pelajaran kalkulus tuh akhirnya saya bisa dan
kok ada bunyi kayak gitu? Apa itu tuh? Emang tangan Anda besi? Jadi dulu kan dia nggak tahu saya les kan, sampai dia Iya. bingung kenapa saya bisa jawab pertanyaan Pertanyaan dosen yang susah. sulit gitu. Aneh. aneh. Padahal SMA. Padahal SMA gitu Ya, kan. tapi emang rata-rata SMA sih harusnya bisa lah ya. Iya. Ngejar. Ya bisa sih. Itu apa soal kesulitan selama masa kuliah. Jadi sebenarnya Anda nggak nganggur-nganggur juga ya selama masuk kelas karyawan ya. Iya. Karena kan sempat kerja. Cuman ya mungkin gara-gara praktikum Ya. yang Terima memakan kasih. waktu dan Praktikum. memakan waktu tidur. Makan ya. Jadi harusnya tidurnya 8 jam, ini cuman 4 jam misalkan gitu ya. Nah. Oh ya, ada tips nggak buat yang misal mau ngambil kelas malam gitu kan, kita kelas malam ya. Iya, kelas malam kita. Ketika Anda bekerja nih, gimana? Bekerja ya Pasti kan ngebagi waktu tuh. bagi waktu, harus bisa ngebagi waktu, harus bisa tahan badan apa ya? Jaga stamina. Nah itu jaga stamina, harus jaga stamina biar nggak cepet ngedrop. Ya gitu aja lah, gimana style kalian aja lah itu mah. Gimana style? Kami mulai lelah. Udah dulu aja.